Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Nah, sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini masih pagi banget ini, sekitar jam 8 kurang. Ya, berjemur, udah lumayan keringetan. Libur, ya kan? Ya, menyapa teman-teman, saya doakan kalian lebih baik setiap harinya. Terus apa yang kalian inginkan, sehat kembali seperti sedia kala. Semoga Allah menjawab doa kita, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sensasi-sensasi di lambung, di perut kita yang berbagai macam dan solusinya, ya kan? Mari makan dulu nih. Roti goreng. Nah, macam-macam sensasi di lambung dan di perut kita dan bagaimana solusinya. Ini sepengalaman saya, rasa-rasa sensasi di lambung kita, di perut kita itu macam-macam, dari mual, begah, mules, perih, kembung, ya kan? Terus panas hilang datang, nyeri, terus begah itu juga, terus di usus rasa tidak nyaman, tertusuk-tusuk. Itu saya sudah ngalamin semua, ya kan? Dari mual, begah, mules, perih, panas hilang datang, tertusuk-tusuk di lambung maupun di saluran pencernaan, itu sudah semua saya alami. Kenapa bisa merasakan seperti itu, ya kan? Ya, yang salah satu faktornya karena lambung kita sedang bermasalah. Kenapa? Bisa jadi produksi gas asam lambungnya itu meningkat. Gas asam lambungnya meningkat yang mengakibatkan mungkin mengiritasi lambung atau saluran pencernaan juga. Bisa jadi bisa ke arah ke atas, ke arah ulu hati atau ke kerongkongan. Itu tersedak ke atas, yaitu yang dinamakan GERD, ya kan? Gastroesophagus reflux disease. Jadi ke arah ke atas itu, kan. Nah, kalau ke arah ke atas itu ulu hatinya ada rasa berat, sakit di dada, ulu hati. Juga kadang mengiritasi kerongkongan yang kalau menelan itu susah. Itu karena gas asam lambung kita yang meningkat. Nah, itu memang dari faktor pikiran juga bisa mengakibatkan saraf-saraf di lambung kita itu terkena produksinya berlebih. Terus karena belum sempurna 100%, karena kita baru terkena itu, ya pasti gas asam lambungnya gampang meningkat. Makan salah sedikit, gas produksi asam lambungnya pasti meningkat yang di atas normal seperti itu. Nah, itu saya sudah alami semua sensasi-sensasi di perut itu, di lambung saya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya itu yang pertama dulu, pengalaman saya itu makan porsi sedang tapi sering. Kenapa makan porsi sedang tapi sering? Karena biar produksi gas asam lambung kita tidak meningkat terlalu banyak. Jadi kalau makannya cukup, nggak berlebih, itu ya produksinya normal. Terus bisa dicerna dengan cepat dan tidak mengakibatkan gas atau produksi asam lambungnya meningkat. Nah, itu
makan porsi sedang tapi sering. Misalnya saya dulu satu piring itu bisa makan 3 kali per 2 jam, jadi satu piring itu makan untuk 3 kali per 2 jam. Terus yang kedua itu dijaga jenis makanannya, jadi makanan-makanan yang kira-kira bisa mengakibatkan gas atau asam lambung kita meningkat atau mengakibatkan iritasi, kita tidak konsumsi dulu lah, seperti coklat, asam, makanan pedas, asam, makanan bersantan, terus yang keras-keras, teh, kopi, apalagi soda, itu kita tinggalkan dulu ya kan. Nah itu saya dulu makan, ayo yang lembek-lembek aja. Yang lembek-lembek itu sekitar 1-2 bulan, rebus-rebusan lembek-lembek, misalnya telur rebus, terus tempe rebus, terus sayurnya juga labu siam, wortel, buncis, nggak seberapa. Terus sesudah agak 1 bulanan itu ya mulai ada goreng-gorengan ya kan, terus kalau sudah lebih dari 1 bulan ya dicoba gorengan aja lebih ya kan, gorengannya dulu saya 1 bulan tuh ya, mulai 2 bulan saya terlalu panjang itu rebus-rebusan, terus mulai goreng-gorengan, tempe dicoba, tahu tapi nggak banyak, terus ikan, kalau ikan agak lembut, tapi kalau ayam saya terlalu keras, itu sering menimbulkan sensasi. Telur rebus ya kan, ayo mbak. Terus kalau buahnya sesekali pepaya, nggak terlalu banyak saya makan buah. Nah terus makan pisang kepok rebus. Nah itu pokoknya dijaga jenis makanannya, terus makan porsi sedang tapi sering. Nah yang ketiga itu cukupi air hangatnya dan air minumnya, karena dari gas atau asam lambung yang meningkat itu kan zat asamnya meningkat. Nah itu dengan kita minum yang cukup, nah itu kan ya kayak cuka dicampur air ya kan, tadinya asam sekali, tapi kalau kita cukup air minumnya akan kadar asamnya akan menurun, akan menghilang. Jadi cukupi air minumnya. Nah itu kalau memang perlu obat, kalau saya dulu nggak lama minum obat itu ya, lansoprazol itu dulu 1 minggu udah, habis itu sesekali aja Promal, Nah itu saya dulu pertama sakit sampai hampir sekarang itu minum madu aja, madu cukup. Jadi pagi minum air putih 1 gelas air hangat, setiap bangun tidur 1 gelas. Terus saya minum sesudahnya 10 menit minum air madu 1 sendok teh dicampur air hangat, baru sarapan sesudah 15 menit seperti itu. Dan sarapannya nggak perlu banyak, 1 piring, kalau sekarang 1 piring nggak usah ya, 1 piring tapi nggak penuh lah, seperti itu. Jadi cara penjagaannya itu yang pertama makan porsi sedang tapi sering, dijaga jenis makanannya, minum air cukup, minum air putih yang cukup, minum air hangat setiap pagi itu bagus untuk lambung, minum madu 1 sendok teh dicampur air hangat, itu bagus untuk pencernaan. Nah itu sesekali dulu saya juga bikin kunyit, tapi nggak sering, bikin kunyit seminggu sekali lah, saya rebus udah 1 cangkir cukup campur madu seperti itu ya. Tapi nggak sering lah, sesekali aja. Yang pasti dijaga jenis makanannya, makan porsi sedang tapi sering. Terus pola pikirnya ya kan, anxiety-nya itu harus dikontrol oleh kalian biar nggak menimbulkan asam lambungnya meningkat ya kan. Terus lebih cuek dengan sensasi dan gejala, aktivitas olahraga semampunya, dan dicukupi tidurnya ya kan. Habis isya jam 8, jam 9 ya sudahlah, nggak usah begadang-begadang, kita tidur. Bangun pagi, terus kalau libur ya berjemur, olahraga pagi, seperti itu. Jadi sekali lagi, sensasi di lambung, di perut kita, itu yang pasti saya dulu sepengalaman saya
makan porsi sedang tapi sering, dijaga jenis makanannya, minum air putih yang cukup, dan pola pikirnya dibenarkan biar produksi gas asam lambungnya nggak selalu bergejolak. Nah itu dibarengi olahraga semampunya dan pola tidur yang cukup. Itu kawan yang saya lakukan. Jadi yang dari mual, mules, perih, kembung, begah, tertusuk-tusuk, panas, hilang datang, tertusuk di bagian perut, di usus, itu semua sudah saya rasakan sampai katam, di hulu hati, di kerongkongan, susah menelan, udah saya rasakan semua. Alhamdulillah berjalan waktu dengan menjaga 3 pola sehatnya dan saya sebutkan tadi, lama-lama normal kembali, makan seperti sedia kala, makan apa aja bisa, barusan juga roti goreng ya, santai aja. Yang penting nggak berlebihan. Ya kawan, itu yang bisa saya share di video kali ini, di pagi yang cerah ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya. Apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Kalian akan lebih baik setiap harinya, saling mendoakan. Tetap semangat, apapun Allah yang beri, yang diberi sekarang ini, banyak-banyak bersyukur aja. Insya Allah dengan banyak bersyukur, pikiran kita tenang. Kedepannya kita akan lebih baik lagi, ya kan? Pola pikirnya, psikis kita dan fisik kita. Amin, amin. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.